Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat asar yang saya hormati, saya ingin melanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini. Jadi di antara keutamaan Ramadan, kemarin saya menjelaskan bahwa pintu-pintu surga dibuka. Dalam riwayat lain disebutkan dan tidak pernah ditutup. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka dan tidak pernah ditutup. Bukan dibuka, ditutup, enggak. Jadi dibuka selama bulan Ramadan, tidak pernah ditutup. Begitu juga pintu-pintu neraka itu ditutup dan tidak pernah dibuka. Tak satu pintu pun dibuka. Lalu ada penyeru bersuara, wahai pencari kebaikan, datanglah. Tuli dendak. Orang nyare kebagusan, benih macam benih untuk betul. Wahai pencari kebaikan, datang. Karena pintu surganya dibuka. Nah, ini kalau orang tidak memahami ini malah menjauh. Jadi kesempatan dia di bulan Ramadan, tidak ada keinginan dia untuk berusaha menjadikan dirinya itu dalam kesehariannya penuh dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Kualitas kehidupan kita di bulan Ramadan itu seyogianya beda. Lebih bagus, lebih taat, lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini satu bulan, maka diharapkan nanti berdampak pada bulan-bulan yang lain. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, bukankah di bulan Ramadan ini kita bisa tepat waktu? Pambu sorong. Jadi Ramadan itu mengajarkan kita tepat waktu. Kalau sudah nyampe waktunya berbuka, apapun kondisinya, buka. Apapun hidangannya, buka. Misalnya ada komunitas itu ya, ada kegiatan gitu, pas buka puasa bersama, pimpinannya belum datang. Kira-kira mau ditunggu? Enggak. Kenapa? Karena sudah waktunya. Aneh kita ini kalau di luar bulan Ramadan lalu terbiasa kita ini. Mundur. Wahai mereka yang berprofesi sebagai guru misalnya. Guru itu kalau muridnya datang terlambat, marah. Aneh kalau ada orang yang berprofesi sebagai guru telat. Udah pengajian telat, misalnya ya. Udah sholat berjamaah telat. Tapi di saat muridnya datang telat, kikir. Nggak cocok, nggak klop. Gitu. Wahai mereka yang jadi pimpinan, baik pimpinan di pemerintahan maupun pimpinan di perusahaan. Kalau kira-kira karyawannya datang terlambat, marah. Bahkan diancam. Mulai besok berhenti. Mulai laku embuan, jangan laku mungkin telat. Tapi dirinya datang terlambat. Gitu. Jadi puasa itu mengajarkan kepada kita tepat waktu. Kalau sudah waktunya berhenti, karena sudah menjelang fajar, berhenti. Berhenti. Gitu. Teka agar guring segera ambuh.
Walaupun tidak ada orang yang tahu, berhenti dia. Berhenti. Apa yang menjadikan seperti ini apa? Kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran keimanannya. Sadar sudah. Itulah sebabnya di masyarakat kita itu, orang-orang tua kita, ulama-ulama kita dulu itu mengantisipasi. Mengantisipasi kapan seseorang berhenti persiapan untuk udah puasa itu. Makanya ada imsak. Kalau ulama-ulama Saudi itu tidak mengenal imsak, itu tidak mengenal. Makanya ada tokoh dari sana itu yang merasa heran begitu nyampe di Indonesia, kenapa ini ada imsak berapa menit sebelumnya? Ya. Ini cara letak telat. Ya. Jangan nanti sudah dengar azan baru moto-moto ke gitu. Enggak. Wahai pencari kebaikan, akbil, ayo kemari sekarang ini. Wa ya bagi syar'aksir. Wahai orang-orang selebur dekat kelakuan juga, ambu kurangi bulan Ramadan itu. Jadi orang-orang yang punya kegemaran untuk melakukan kejelekan, ya kurangi, kalau bisa hentikan. Karena ini bulan yang sungguh luar biasa. Dalam riwayat lain, Bapak dan Ibu, jadi ada 5 keistimewaan di bulan Ramadan yang oleh Allah tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Berarti ini untuk kita. Tidak ada gunanya ini, keistimewaan ini kalau tidak dimanfaatkan oleh kita. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa. Karena sekian jam tidak kemasukan makanan, maka bau mulut kita ini ya sudah pasti. Tapi jangan kecil hati, karena di sisi Allah, sekali lagi di sisi Allah, bukan dalam penilaian manusia, tidak. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya nilai, digambarkan lebih disukai daripada aroma minyak kasturi. Tapi cuka-cuka goreng, kan gitu ya. Ini di sisi Allah, di dalam pandangan manusia ya tak nyaman, Pak. Gitu. Artinya jaga, gitu. Kalimat ini memberikan gambaran bahwa nggak usah kecil hati. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah disukai, bahkan disukai, lebih disukai daripada kecintaan manusia terhadap wangi atau aroma minyak kasturi, minyak misik katanya orang lain. Berikutnya yang kedua, orang yang berpuasa itu minta aki sepora bi malaikat. Coba bayangkan. Ini bukan pekerjaan sederhana, Bapak dan Ibu. Saya minta aki sepora dan kula bukan jenengan nika beni manusia. Malaikat. Malaikat itu hamba Allah yang taat. Tak seorang pun malaikat itu yang melanggar perintah Allah. Jadi para malaikat itu hamba Allah yang taat. Di bulan Ramadan para malaikat itu memintakan ampun bagi orang-orang yang berpuasa. Luar biasa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghias surganya. Jadi surga itu dihias. Itu enggak nih? Itu enggak nih? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan itu kepada penjaga surga,
gitu ya. Untuk dihias itu surga itu karena apa? Menghormati orang-orang dari hamba Allah yang saleh, yang berpuasa. Gitu. Yang keempat, setan dibelenggu. Nah, ini penjelasan saya kemarin, ya kan? Setan dibelenggu. Gitu. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa itu pada akhir malam. Akhir malam itu kan berjalin menjelang sahur. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, di waktu sahur itu perbanyaklah kita minta maaf. Perbanyaklah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu-waktu itulah waktu-waktu di mana punya nilai dibandingkan dengan yang lainnya dalam kaitannya dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir malam itu rahmat Allah nikah sangat dekat kepada kita. Hal min mustaghfirin, ada orang yang minta sepora di kesingko. Tarik. Hal min mustaghfirin, ada orang yang minta sepora di kesingko. Lalu kitanya enggak minta ampun. Hal minta ibin, kepada orang siapa saja. Hal min talibi hajatin, kepada orang yang dibarok dia kesinggung. Jadi ada 3 penawaran yang diberikan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di waktu-waktu sahur. Hal min mustaghfirin, kepada orang yang minta sepora. Hal minta ibin, kepada orang atau betul. Ya, hal minta libi hajatin, kepada orang yang rugi kalau waktu-waktu ini tidak dimanfaatkan oleh kita. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan peluang ini. Paling tidak isi itu waktu-waktu kita sahur jelang subuh itu untuk banyak tasbih dan istighfar. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu diulang-ulang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ya. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada esok sore.